Assalamualaikum anak-anak semua. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Nah, silakan dibuka bukunya ya. Nah, di sini ada yang pernah kepikiran nggak sih kalau misalnya kalian ketika ngejemur pakaian, kok ketika basah kan tuh ya pakaiannya, terus kok bisa kering ya? Pernah kepikiran nggak gimana sih kalornya itu dapat berpindah? Atau ketika kalian memasak air nih, nah kok airnya bisa matang, bisa mendidih? Nah, gimana sih caranya kalornya itu berpindah dari api, nah sehingga bisa buat air menjadi matang. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya kalor itu berpindah. Coba kita pelajari sama-sama ya. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang perpindahan kalor, di mana perpindahan kalor ini terbagi jadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mungkin anak-anak ibu semua ini udah pernah belajar di SMP-nya ya. Jadi kita flashback lagi, nginget-nginget lagi tentang perpindahan kalor ini. Seperti dilihat di sini ada contoh di mana konveksi itu terjadi pada airnya itu dan konduksi pada gagang pancinya serta radiasi pada apinya. Maksudnya gimana sih Bu itu dari gambar ini? Nah, sekarang kita bedah satu-satu ya dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini kita ngebahas yang pertama itu tentang konduksi, di mana perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui zat padat. Di sini berdasarkan daya hantarnya, kalor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Apa sih Bu manfaatnya kita tahu konduktor dan isolator? Nah, untuk konduktor itu zat yang mudah menghantarkan panas, sedangkan isolator zat yang sukar menghantarkan panas. Manfaatnya itu kita tahu ini apa? Contohnya ketika kalian panci ini ya. Nah, panci itu pasti kan tempat buat naruh masakannya atau naruh airnya itu kan berbentuk logam ya, atau bahannya logam. Sedangkan gagang dari pancinya itu terkadang ada yang dari kayu. Nah, itu gunanya buat apa? Nah, itu gunanya ya kayak gini. Jadi ketika kalian masak itu ketika megang gagang pancinya kalian nggak akan kepanasan megang pancinya itu. Jadi kalian akan mudah untuk memindahkan masakan yang kalian masak. Nah, itu manfaatnya kita mengetahui tentang konduksi ini, atau dibagi yaitu dengan konduktor dan isolator. Ingat ya, konduktor yang zat yang mudah menghantarkan kalor, sedangkan kalau isolator zat yang sukar menghantarkan kalor. Nah, ini contoh dari konduksi ketika misalnya kalian pakai lilin nih, kalau kerjain di rumah misalnya kalian mau nyoba manfaat konduksi. Lilin nih pasti punya lilin kan ya. Lilin kalian taruh, kalian nyalain terus taruh di atasnya pakai sendok. Nah, lama-lama ketika dipanaskan sendoknya kan akan panas ya. Nah, itu merupakan contoh dari konduksi, di mana perpindahan kalor melalui zat perantara atau sendoknya itu zat perantaranya tanpa disertai perpindahan dari partikel-partikelnya, seperti itu. Atau kalian misalnya masak Indomie nih ya. Nah, Indomie kalian pindahin nih kan lagi panas-panas dari panci, kalian pindahin ke mangkok. Nah, di mangkok itu kan mangkoknya kerasa panas ya nggak sih? Tapi tuh air Indominya atau mie-nya yang panas itu nggak pindah kan? Tapi kalian ngerasain kalau mangkoknya itu panas. Nah, itu merupakan perpindahan kalor, tapi zat yangnya itu tidak ada yang dipindahin, cuma panasnya aja yang dipindahin kayak gitu. Itu contoh dari konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas tentang konveksi. Nah, itu kebalikannya, di mana perpindahan kalor melalui zat perantara
diikuti dengan perpindahan partikel-partikel zatnya, umumnya melalui fluida, yaitu air dan udara. Contoh konveksi itu ada dua, ada yang alami, ada yang paksa. Contoh yang alami itu kalian pernah belajar itu angin laut, angin darat, atau cerobong asap. Sedangkan kalau paksaan nih yang suka pada ngeringin rambut, nah itu merupakan contoh konveksi, yaitu dengan hair dryer. Nah, hair dryer itu konveksi secara paksaan, atau pendingin mesin mobil, kulkas, AC. Nah, itu merupakan konveksi paksaan. Nih, contohnya ya, ketika kalian ngerebus air nih ya, rebus air, nah itu merupakan contoh dari konveksi. Gimana? Kalian nih kalau masak air, lama-lama dipanasin terus, airnya akan hilang nggak dari pancinya itu? Akan kering nggak? Nah, itu merupakan contoh dari konveksi, di mana perpindahan kalor beserta partikel-partikel. Jadi, dia pindah panas juga, airnya juga ikut pindah. Nah, itu contoh dari konveksi. Nah, atau kita ketika menjemur pakaian. Pakaian itu kan kita kalau ini habis cuci basah ya. Nah, ketika habis basah, kalian jemur dong. Ketika kalian jemur, nah, air yang dari baju itu kan akan mengering ya, bajunya akan kering ya. Nah, airnya itu pindah karena ada pemanasan dari matahari sehingga airnya itu berpindah. Nah, itu contoh dari konveksi. Nah, ini penjelasan mengenai manfaat konveksi. Contohnya yang tadi Ibu bilang itu ada manasin air ya, masak air gitu. Proses pemanasan air dalam suatu panci, partikel air pada zat panci menerima kalor dan menjadi panas. Itu. Partikel yang telah panas bergerak ke atas sehingga ada gelembung-gelembung, lihat airnya tuh puter gitu. Airnya muter terus, yang panas itu akan naik ke atas, sedangkan kalau airnya masih dingin, dia akan turun ke bawah. Nah, kenapa yang panas itu naik ke atas? Karena semakin dipanaskan, berat jenis dari air itu akan semakin kecil sehingga dia bisa ke atas. Sedangkan yang masih dingin itu dia akan ke bawah karena berat jenisnya yang paling berat jenisnya itu kan masih besar ya, jadi dia turun ke bawah. Nanti ketika dipanasin lagi dia akan ke atas lagi karena dia makin mengecil. Nah, makanya itu akan berputar terus airnya sehingga airnya itu akan matang, sehingga matangnya merata. Itu merupakan manfaat dari konveksi pada kehidupan. Atau ada yang masih ingat peristiwa angin laut dan angin darat? Ada yang bisa jelasin peristiwa ini? Nah, peristiwa ini merupakan contoh dari konveksi. Kenapa? Karena kan ini dimanfaatkan oleh para nelayan ya. Kita bisa merasakan makan seafood. Nah, itu merupakan contoh dari angin konveksi dalam kehidupan. Nah, ini angin laut dan angin darat. Di mana angin darat ketika terjadi pasti pada malam hari. Nah, pada malam hari karena daratan dapat cepat melepas panas. Nah, daripada lautan. Jadi, daratan ini melepas panasnya lebih cepat daripada yang di lautan. Akibatnya, tekanan udara di darat lebih tinggi dibandingkan di laut. Perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut, sehingga kapal nelayan itu bergerak ke laut. Nah, itu dimanfaatkan untuk nelayan untuk menangkap ikan dan sebagainya. Nah, sedangkan pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panasnya, sehingga udara menjadi panas lalu memuai dan bertekanan lebih rendah dari lautan. Nah, perbedaan tekanan ini menyebabkan angin bertiup dari laut ke darat. Nah, angin laut ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk balik ke daratan. Nah, itu manfaat dari konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang terakhir yaitu tentang radiasi. Pasti pernah dengar dong kalau misalnya hati-hati ada radiasi. Nah, apa sih radiasi itu? Radiasinya tinggi, hati-hati gitu kan. Jangan lupa pakai sunblock ya dan sebagainya. Nah, apa sih radiasi itu? Radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Jadi langsung panasnya itu dari matahari, nih contohnya ya, dari matahari langsung ke bumi. Nah, pancaran energi dari permukaan sebuah benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik.
magnetik. Misalnya panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Jadi matahari itu langsung panasnya ke bumi. Contohnya ini dalam radiasi matahari tadi. Atau misalnya kalian main api unggun. Nah, panasnya terpancar langsung tuh ke badan kita. Nah, itu cuma kan contoh dari radiasi. Nah, sekarang kerjakan penilaian 6 halaman 66, pilihan gandanya aja ya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Jangan lupa dikerjain tugasnya, nanti dikumpulkan ketika sekolah sudah mulai masuk aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.